Persoalan Aceh dengan Indonesia bukan persoalan program Indonesia di Aceh. Karena status Indonesia di Aceh adalah pendatang haram dan penjajah. Kalian harus tahu itu. Kami tidak undang kalian ke Aceh. Assalamualaikum. Diam dulu. Ini pun nggak ada otak ini anak ini. Dasar nggak ada adab. Di apa dulu, ditahan dulu Bang Pucuk, ditahan dulu. Kalau orang-orang nggak ada adab nggak usah naik itu berdiskusi, dia nggak ngerti itu cara berdiskusi aja nggak ngerti. Jadi persoalan di Aceh itu jangan ditarik-tarik ke persoalan agama lah, isu Islam lah, isu program PKH lah. Persoalan di Aceh adalah persoalan penjajah dan kemerdekaan di Aceh. Karena di Aceh statusnya bangsa Aceh ada pemilik Aceh. Hak milik orang Aceh itu sah sebagai partimoni itu, hak pusaka bangsa Aceh, tanah Aceh itu. Apa urusan dengan Indonesia di Aceh sebagai pendatang baru dia? Yang didukung oleh Yahudi dan komunis dunia dia. Jadi orang Aceh harus jangan lagi, harus bersatu. Ada tadi itu Deddy Usman itu, mungkin cuma itu yang bisa bahasa Aceh itu. Dia tidak senang dengan Aceh merdeka. Banyak juga cuma itu model-model yang dilahirkan dari anggota-anggota milisi itu. Itu ada Deddy Usman itu. Dia tidak senang dengan Aceh merdeka. Dia tidak senang dengan cara-cara orang Aceh. Ketika orang Aceh wajib dia bela Aceh. Ketika orang Jawa dia balik wajib dia bela bangsa Jawanya. Setiap bangsa di Nusantara itu wajib dia bela tanah leluhur nenek moyangnya. Itu persoalan dasar itu. Jangan gara-gara administratif Indonesia dibunuh semua orang. Sesuka mereka dia. Bawa impostor asing pada pencuri semua itu. Exxon Mobil itu pencuri Yahudi itu. Mubadalah energi itu Arab pencuri itu. Bukan semua orang Arab itu hebat semua. Jangan dianggap Arab itu semua hebat. Pencuri juga itu. Tanah orang Aceh tapi yang diminta tanda tangan kontraknya di Jakarta. Ada apa dia? Jangan sejengkal pun kasih lagi kepada pencuri-pencuri di Aceh. Impostor itu pencuri itu. Wajib bangsa Aceh mempertahankan tanah leluhurnya, isi alamnya. Ini kita ngomong dari hati ini. Tapi ada yang biadab itu, ngomongnya ketawa lagi, dianggap persoalan kecil dia. Persoalan dasar adalah Indonesia didirikan atas dasar konspirasi jahat Yahudi dan komunis, sehingga dihilangkan kesultanan Islam seluruh Nusantara. Ngerti nggak kalian itu? 3 kelompok besar di Indonesia hari ini, kelompok agama Islam yang terbesar diadu-adu dombakan itu oleh Yahudi dan komunis dunia itu. Belum lagi kelompok nasionalis yang berkuasa hari ini. 8 presiden Indonesia di kelompok nasional yang tidak memiliki akhlakul karimah dia. Belum lagi PKI yang berkuasa kemarin itu. Cari sendirilah kalian. 3 kelompok besar di Indonesia tidak akan pernah akur sehingga Indonesia menjadi bangsa jahanam itu. Komunis, bangsa Islam, dan nasionalisme. Maka Soekarno mendirikan Nasakom, nasionalis agama komunis. Disatukan 3 kelompok ini